keuntungan bagi saya karena saya punya produk sudah sejak tahun 60-an gitu ya. Jadi ketika saya ini hadir di tengah-tengah mereka, mereka cuma oh ada di sini toh, oh ada di sini toh. Jadi memang produk saya ini memang sudah ada nilai-nilai nostalgianya gitu ya, yang dulu ada dimakan ya. Customer experience sudah tahu dari dulu hingga sekarang dan kita sampai hari ini pun tetap tidak merubah-rubah komposisi daripada produk tadi itu sehingga tetap bisa menjaga orisinilnya dari dulu hingga sekarang. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fadli dan saya didampingi oleh saya Vika yang menjadi co-host hari ini. Hari ini kita punya satu topik yang menarik, judulnya Hikmat Berjalan di Padang Gurun. Tanpa berlama-lama, kita akan segera memperkenalkan narasumber kita hari ini. Silakan kau boleh diperkenalkan namanya, kemudian pekerjaannya apa dan melayani sebagai apa di GMS. Oke, nama saya Erik. Saya punya usaha resto F&B bernama Porongway. Kita sudah buka sejak tahun 2009. Dan sekarang sudah 15 tahun. Saya termasuk di generasi ketiga di usaha ini. Saya cucu dari pendiri dari restoran Porong yang terkenal dengan OT-OT-nya. Oh, jadi lapar nih. Dan saya sekarang di Gereja Masaron saya melayani sebagai coach di Surabaya Barat. Ya, begitulah tentang saya. Oke, luar biasa sekali. Boleh cerita nggak kok belakangan ini apa yang sedang dialami sama bisnisnya kok Erik? Oh ya, sekarang ini memang kita semuanya tahu ya, memang semuanya ini lagi ada ekonomi yang lagi kurang bagus lah. Jadi memang mau enggak mau ya kita juga ikut terdampak. Dan akhirnya ekonomi ini sedikit membuat kami ini berpikir ulang banyak hal yang harus kita lakukan. Itu sih. Nah, kira-kira menurut Bro Erik gimana? Apakah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini lebih ke arah seharusnya kan F&B itu kan sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar ya. Betul. Sandang, pangan, papan gitu ya. Pangan ini kan pasti manusia itu atau orang harus makan 3 kali sehari kan. Iya. Seperti itu. Nah kaitannya dengan bisnisnya Bro Erik yang mungkin terdampak itu kira-kira kenapa ya? Ya pertama karena untuk memasuki bisnis F&B ini entry barrier-nya itu sangat rendah sekali ya. Jadi semua orang hari ini bisa membuat usaha F&B ini dan kayak sekarang di YouTube semuanya juga mengajari gimana caranya untuk memasak ini dan itu gitu ya. Dan ya banyak hal yang karena pemainnya juga banyak, mau enggak mau orang juga kepingin coba yang baru. Ketika coba yang baru, yang kita yang pilihannya juga semakin banyak gitu ya. Nah, karena pilihan juga semakin banyak, kita juga semakin ya berkurang lah terus terangnya begitu. Dan ya apa ya, jadi kita juga akhirnya harus berpikir gimana caranya supaya tetap bisa survive dengan satu produk yang dengan beberapa produk yang sudah sejak tahun 60 itu tetap digemari dengan banyak orang. Ya begitu sih. Ya. Dan ini saya lihat sebenarnya ada pengaruhnya juga. Jadi masing-masing dari kita sebenarnya juga harus sadar ya bahwa bisnis itu sekarang tidak bisa seperti dulu. Sekarang itu bahkan seperti yang Bro Erik katakan, kompetitor kita tuh kadang-kadang bukan depot lain atau resto lain. Kompetitor kita itu adalah konsumen kita sendiri. Betul. Itu karena konsumen kita sendiri coba-coba bikin bakmi atau OT-OT atau apapun gitu ya. Betul. Seperti itu. Nah, kira-kira apa kiat-kiatnya untuk bisa survive ya? Gitu. Justru kan ada beberapa resto yang kita tahu juga puluhan tahun juga ternyata sampai sekarang juga mungkin digemari oleh anak muda juga gitu ya. Nah, sekarang apa kiatnya? Kiat saya ya pertama saya bikin produk yang kayak kemarin waktu pandemi, saya bikin produk yang frozen ya. Saya buat supaya produk saya ini bisa masuk ke setiap kulkasnya orang-orang gitu ya. Paling nggak hadir di setiap rumah gitu ya. Tidak usah lewat restoran saya. Terus kita juga di masa-masa sekarang ini, kita mencoba untuk mengevaluasi gitu ya. Kira-kira bisnis yang bagaimana yang tetap berpeluang di situasi begini ini. Dengan begitu kita lihat opportunity yang lainnya gitu ya. Bahkan kalau kita perlu juga kadang downsizing the business gitu ya, supaya lebih banyak di semua tempat dan capital yang kita untuk jalankan juga tidak terlalu gede, operasional juga tidak terlalu besar juga, jadi banyak hal yang harus kita pikirkan hari-hari gini ini. Nah itu aplikasinya seperti apa Bro untuk di restorannya Bro Erik? Kalau saya untuk restoran, downsizing terus ya, misalnya. Saya
ya sekali lagi dari pandemi itu kita dapat banyak hal gitu ya, belajar banyak hal gitu ya. Banyak mungkin yang kita ini pikir waktu pandemi itu banyak kehilangan bisnis, karena bisnis itu selama beberapa bulan itu sempat berhenti gitu ya. Baru kali ini saya pikir Pak, bisnis ini berhenti ya. Terus akhirnya waktu di pandemi itu saya mencoba untuk bikin bukan restoran ya, tapi bikin kayak stall kecil gitu ya. Stall kecil ini ternyata juga making money gitu ya ternyata. Ada capitalnya tidak gede, capitalnya tidak besar, operasional juga tidak besar, jadi kita ini bisa lebih bisa masuk ke sana sini karena ya memang itu jawabannya sih, gitu sih. Ya begitu. Kalau saya simpulkan seperti sales point gitu ya, nggak perlu sedia mungkin processing dan sebagainya, pokoknya tinggal ada satu poin-poin di mana ternyata hadir di banyak tempat untuk menjual dan ternyata customer juga respon dengan baik. Iya, gitu betul, begitu. Langsung to the point pada barang-barang yang produk-produk yang fast moving. Yang fast moving, betul. I see. Jadi enggak yang tidak fast moving ya kita cepat pilih-pilih di satu small booth yang benar-benar barang-barang yang benar-benar terjual gitu loh. Fast moving. Boleh tahu nggak waktu itu semua stall-stallnya itu ada di mana aja, ikut bazar atau ikut pameran atau apa gitu? Yang stall-stall kecilnya. Iya, stall kecil ikut pameran, ikut pasar. Sekarang sih saya masih ada satu di PTC itu. Di PTC. Saya masih ada satu tempat. Ya bukanya belum terlalu lama sih, baru 2 tahun. Mungkin saat ini mungkin itu jawaban bagi kita semuanya ya, kalau itu kalau lagi susah, mungkin kalau bisnis itu kadang kita ini sudah terlalu lama sehingga kita ini pikir bahwa bisnis ini harus tetap gede gitu ya, harus karena biayanya dari dulu kita sudah keluarkan segitu besarnya, operasional juga segitu besarnya, tapi kita takut untuk melakukan perubahan, sehingga kita ini tetap ya istilahnya itu metenteng istilahnya itu kayak kekeh gitu ya, mau nggak mau harus begitu itu. Tapi kita mencoba suatu hal yang baru, ternyata hasilnya juga luar biasa menurut kami. Gitu sih. Ini saya lihat sebenarnya Bro Erik sendiri dengan desainnya restorannya itu kan juga udah, apalagi yang di mall tempat kita ini kan, itu juga udah cukup ramah bagi anak-anak muda. Gitu kan, mereka juga mau hadir, mau coba seperti itu. Sebenarnya challenge-nya adalah bagaimana orang-orang ini misalnya seminggu sekali loyal makan di restoran ini gitu kan. Seperti itu. Sama seperti ketika kemarin wawancara yang Bluder itu, itu bahwa ternyata dia bisa menciptakan satu loyalitas, misalnya berapa hari sekali, ya ternyata membawa anaknya atau apa untuk belanja produk Bluder itu gitu. Jadi secara itu bisa sustain, gitu sih. Gitu. Daripada restoran-restoran yang lain yang kita tahu bahwa ternyata wah ini kok udah kuno, udah lama, terus akhirnya jadi jorok, jadi kumuh dan sebagainya. Tapi saya lihat tempat Bro Erik kan itu ya. Tinggal sekarang mungkin kalau boleh tahu gimana caranya attract untuk anak-anak muda. Karena saya juga pernah dengar ya bahwa kalau restoran itu kalau yang datang itu udah mohon maaf ya ini udah berumur atau apa. Mungkin 10-15 tahun lagi nggak sustain. Gitu. Nah kira-kira apa yang mungkin sempat terpikir oleh Bro Erik? Kalau saya ya, caranya supaya anak-anak muda makan itu kadang saya ini melihat hari ini anak muda itu beli makanan itu di mana gitu ya. Saya juga berusaha tampil di tempat itu. Saya juga ada tampil di tempatnya kayak di toko-toko itu ya, toko-toko online itu juga saya sudah ada. Saya juga kadang kayak pasar-pasar itu saya juga mencoba ada di sana juga. Saya melihat bahwa selama ini saya pelajari bahwa keuntungan bagi saya karena saya punya produk sudah sejak tahun 60-an gitu ya. Jadi ketika saya ini hadir di tengah-tengah mereka coba ada di sini toh, ada di sini toh. Jadi memang produk saya ini memang sudah ada nilai-nilai nostalgianya gitu ya, yang dulu ada dimakan ya. Customer experience sudah tahu dari dulu hingga sekarang, dan kita sampai hari ini pun tetap tidak merubah-rubah komposisi daripada produk tadi itu sehingga tetap bisa menjaga orisinilnya dari dulu hingga sekarang. Sekarang mari kita dengarkan apa berisi firman Tuhan pada sesi pada kali ini.
Saya ngambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sedang Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Nun saya itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju tanah negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan dijak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Pernah kita berpikir sebenarnya waktu zaman Musa, bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun gitu ya. Kalau saya pernah nih iseng lihat di Google Map gitu ya, dari Kairo menuju Yerusalem itu butuh berapa banyak sih? Ketika jalan konstan tidak berhenti, cuman butuh 7 hari. Seperti itu. Kenapa Tuhan sengaja seakan-akan mengizinkan bangsa Israel berputar-putar 40 tahun, 7 hari, katakanlah oh itu kan non-stop. Ya udah kira-kira berarti sekitar 14 hari, ataupun kalau jalan santai 1 bulan seharusnya dari Kairo, dari Mesir sampai ke Yerusalem itu sampai. Tetapi ini berpuluh-puluh kali lipatnya sehingga sampai 40 tahun. Dan kita tentunya saya juga pengen tahu nih berapa lama Yosua memimpin bangsa Israel. Itu ketika sampai nanti Yosua meninggal 52 tahun, lebih lama daripada Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir ke negeri tanah perjanjian itu. Jadi kita harus melihat bahwa perjuangan ini bukanlah perjuangan yang cuma sehari 2 hari. Untuk berbisnis, untuk berkarir, bahkan kehidupan itu punya satu span atau satu jangka waktu yang sangat-sangat panjang. Oleh karena itu masing-masing dari kita hendaknya kita kembali lagi datang, tanyalah sama Tuhan. Tuhan pemilik hidup kita, Tuhan penulis kisah hidup kita. Mari kita tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau kehendaki dari saya untuk menjalani kehidupan ke depan ini? Karena kenapa kita nggak bisa bersandar pada kekuatan, pengalaman kita, keberhasilan kita di masa lampau. Yang kita bisa sandar adalah benar-benar sesosok pribadi yang menguasai dari masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan ketika di sini Tuhan mengatakan kepada Yosua, bersiaplah, sekarang saatnya Yosua untuk memimpin, bahwa akan ada satu transisi kepemimpinan yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang akan melanjutkannya. Dan di situ Yosua akhirnya maju, akhirnya menaklukkan itu, dan bisa jadi pada saat itu tidak semuanya setelah Yosua meninggal pun tidak semuanya area-area Kanaan, tanah perjanjian itu sudah di-occupied atau sudah dikuasai semua oleh bangsa Israel. Tapi masing-masing dari kita, sekali lagi saya katakan, berpeganglah pada visi yang ditaruh oleh Tuhan dalam hati kita, dan Tuhan akan memimpin kita dari keturunan ke keturunan. Bagaimana dengan masing-masing dari kita? Apa kita tetap mau muter-muter di padang gurun, atau kita masuk tanah perjanjian? Itu juga masih long term, dan saya percaya Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan orang ketika makan itu teringat dengan hal-hal yang mungkin yang dulu-dulunya sama keluarga mereka, atau ada apa, tak ada apa gitu. Gitu sih sebenarnya. Dan sekali lagi untuk menjawab untuk orang mudanya gitu ya, memang saya berusaha untuk terus berada di tempat-tempat anak muda itu beli gitu ya. Saya tetap berusaha untuk menggambarkan sesuatu bahwa ini memang layak untuk, kami memang produk lama gitu ya, tapi anak muda pun juga bisa memakan ini, dan ini bukan suatu hal yang itu ya, bukan yang harus dijauhi gitu ya, tapi ini memang benar-benar ada ya apa yang harus suatu budaya yang benar-benar bisa di tempat kita dari dulu hingga sekarang sih, menurut saya begitu sih. Satu makanan yang bisa dinikmati oleh dari generasi ke generasi. Betul, ya. Sepanjang masa gitu ya. Ada ini nggak, biasanya kan kalau anak muda juga sering kan nyari promo-promo misalnya tanggal kembar atau apa, itu juga dilakukan pasti. Ya. Tapi untuk produk-produk kita yang itu ya, yang original itu memang kita ini jarang memberikan promosi. Persepsinya itu bukan karena produk promoan gitu ya, tapi karena kita ini gitu ya? Iya, ada value yang memang ini sudah kita jaga ini dengan sedemikian rupa, dengan kita berusaha, effortnya berlebih. Jadi memang ini barang ini memang harganya segini. Gitu sih. Khusus untuk yang produk OT itu ya, Go. Promo-promo kita lakukan untuk produk-produk yang memang bukan untuk itu ya, yang di resto situ jual, resto sini jual, jadi kita promokan. Tapi kalau punyanya kita memang sengaja kita tidak promokan sih. Nah, apakah dengan seperti ini
Nah gini, sebelumnya saya ingin tanya juga bagaimana tingkat atau level confidence-nya Bro Erik tentang apa yang jadi bisnisnya Bro Erik ini sampai 10-15 tahun ke depan gitu. Saya ini ATPM Pak, ATPM-nya OTOT. Saya boleh bilang. Jadi ATPM ini agen tunggal pemegang merek namanya. Jadi memang sampai hari ini pun ini kan kayak OTOT ini memang jadi sesuatu hal yang budaya gitu ya di tengah-tengah kita ya. Kayak orang-orang OTOT itu jadi begini. Saya enggak bilang gimana-gimana ya. Saya percaya bahwa ketika saya sampai hari ini ya, ketika saya sudah berusaha untuk masuk ke dalam setiap pasar gitu ya, media sosial maupun toko-toko online itu responnya itu tetap bagus Pak. Gitu ya. Memang sampai hari ini itu kan kita sudah jalani 15 tahun ya. Dan rata-rata customer kita itu antara 35 sampai up. Yang dimana 35 sampai up itu sejak tahun 2009 ya 35 sampai up. Jadi memang kan dari yang tahun 35 sampai up ini berarti kan sejak tahun 2009 kan sudah tambah tua ya. Sampai hari ini tetap ada yang 35 sampai up. Jadi saya percaya asalkan kita itu mau tetap berada di tengah-tengah mereka gitu ya. Kita tetap menemani mereka, mereka pasti ada beli gitu ya. Ada beli produk kita. Begitu sih. Dan saya juga lihat ATPM tadi, saya juga melihat kayak ini sesuatu yang tradisional, yang benar-benar otentik sih Pak, menurut saya. Gitu. Jadi kalau signature dish pastinya bisa long lasting lah ya, kok selama tetap menjaga kualitasnya, keorisinalannya, gitu pasti harusnya tetap bisa jalan ya, kok ya. Selain yang ini, apakah Koko ada bisnis yang lain yang juga dilakukan selain produk F&B ini? Nah, ini saya kan sekitar tahun lalu ketika saya ini membaca gitu situasi ini kayak kok kayak ini yang pesaing-pesaing juga banyak gitu ya. Saya berdoa dulu sama Tuhan gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan kalau Tuhan itu izinkan saya diberikan peluang yang lainnya gitu ya. Sambil saya ini mencari lubang-lubang yang kira-kira bisa saya jalankan. Tapi saya pelajari dulu. Ternyata saya ini ditemukan dengan beberapa teman yang berusaha dan jadi pengusaha di bidang biomass tentang penjualan itu ya, cangkang sawit untuk pembakaran di boiler pengganti batu bara. Hal ini ke energi berarti? Ya, energi. Tentang energi. Jadi saya mencoba untuk pelajari ini dulu. Sambil gimana opportunity-nya. Ternyata setelah saya jalani, Tuhan itu memberikan banyak cara dan banyak caranya, dan akhirnya dibukakan Tuhan jalan. Termasuk saya juga memakai datanya dari Pak Fandi ya, yang di GWS Biskon gitu ya. Saya mencoba menelponi perusahaan besar ya, kontak sana sini gitu ya. Nah, ini Tuhan itu memberikan jawaban gitu ya. Saya diberikan PO gitu ya. Saya berikan PO. Nilainya cukup besar bagi pemula kayak saya gitu ya. Tapi ya saya lihat itu kalau Tuhan sudah berkehendak dengan begitunya gitu ya. Saya tahu bahwa ini usaha bisa dilakukan gitu ya, bisa dijalankan. Jadi saya terus sampai hari ini tetap berusaha untuk mencari PO yang baru juga gitu ya. Jadi memang usaha biomass ini kita doa dulu, ditemukan peluang, kita jalani, Tuhan berkehendak dan akhirnya dapat PO. Nah di sini saya ada dua statement ya. Yang pertama bahwa teman-teman kita tahu bahwa GMS Biskon itu singkatan dari GMS Business Connections, dan salah satunya itu ada di aplikasi. Anda bisa lihat bisnis dan profesi. Memang kalau misalnya kita mau terkoneksi dengan yang lain, Anda bisa manfaatkan itu juga gitu ya. Seperti itu nanti selengkapnya bisa lihat di Instagramnya Biskon. Nah yang kedua, kenapa berani untuk pindah kuadran yang sedemikian jauh dari pangan, pindah ke energi?
Seperti itu. Apakah pertaruhannya tidak terlalu besar, terus bagaimana kiat-kiatnya bagi beberapa di antara kita yang masing-masing mungkin sempat berpikir, aku kok pengen mencoba sesuatu yang baru. Tapi biasanya nyobanya kan, katakanlah misalnya saya di otomotif gitu ya, gitu misalnya di aksesoris mobil. Nyobanya Pak mungkin di rental atau di body paint atau di persewaan mobil udah ya, atau misalnya di apalagi gitu ya. Nah tapi yang di bidang yang sama ini berani lompat dari pangan, dari F&B langsung lompat ke energi. Sebenarnya kalau diversifikasi usaha kita yang lakukan itu kan sudah ya, dari restoran, terus kita coba yang frozen ya, terus kita coba lagi ke itu ya, yang kecil lagi tadi itu ya. Stall kecil-kecil. Itu satu bidang Mas Yan. Saya merasa ini sudah steady gitu ya, maksudnya sudah steady. Meskipun tujuan kami itu kayak bangunan gitu ya, saya mau bangunnya 10 lantai. Saya sudah sampai di 7 lantai, di lantai ke-7 gitu ya. Saya tetap bisa membangun sampai ke lantai 10. Jadi ketika saya ini mencoba untuk usaha yang baru tadi itu, saya ini sudah punya usaha yang sudah steady menurut saya gitu ya, menurut kami gitu ya. Jadi itu jadi kayak bukan acuan yang sedemikian kuatnya, tapi itu jadi kayak suatu kekuatan bagi kami untuk kami ini bisa ada usaha baru tadi itu, biomes tadi itu. Memang kelihatannya jauh berbeda, tapi saya coba pelajari bahwa saya sudah punya bangunan yang 7 lantai. Untuk bangun ke lantai 7 tinggal 3 lantai saja. Saya punya tim, saya punya sistem, saya punya beberapa orang di belakang saya yang siap membantu saya. Yang ini, yang energi ini tim yang berbeda, bukan tim yang sama gitu ya. Dan saya juga pelajari bahwa kerjaan yang baru ini tidak mencita waktu saya. Oh, malah yang baru ini tidak menyita waktu. Tidak menyita waktu saya. Kan a lot of effort akan diarahkan ke situ. Karena di sini itu kan saya sudah mempelajari dan ada banyak teman juga yang membantu gitu ya. Jadi saya berpartner, bukan saya single seorang. Karena ini kan memang saya bukan yang ahlinya di sini. Jadi tidak mencita waktu. Yang ketiga juga saya ketika saya usaha ini ya, saya sebisa mungkin itu pakai uang dingin gitu ya. Jadi selain waktu, pakai uang dingin, jadi nggak terlalu uang panas, jadi nggak terlalu gopo gitu ya. Nggak terlalu tetap tenang, tetap percaya gitu ya, bahwa jangan gusah-gusu, jangan greedy gitu ya. Karena ini usaha baru, jadi tetap was-was, tetap benar-benar menjagai, dan akhirnya ya puji Tuhannya sampai hari ini ya tetap diberkati sama Tuhan. Gitu sih Pak. Jadi katakanlah kalau misalnya teman-teman pengen tanya nih, ada berapa persen effort yang harus dipikirkan untuk bisnis yang baru ini? Berapa persen misalnya secara angka? Ya, itu pertanyaan yang bagus Pak. Saya ini kan pelayanan Pak ya. Saya sebagai coach, saya ada beberapa JKL gitu ya di bawah saya. Saya tetap melayani gitu ya. Saya tetap bekerja di F&B saya. Saya juga bekerja di LAN yang baru ini. Seberapa effort ya. Bukan menyita yang, menurut saya ya, bukan menyita waktu yang gimana-gimana, mengurangi, bukan, justru menambah menurut saya Pak gitu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai anak Tuhan itu kalah giat gitu ya sama orang-orang dunia untuk dalam bekerja gitu ya. Kita jangan sampai takut-takut kenyamanan kita ini diambil gitu ya, karena ada pekerjaan yang baru. Jadi kita ini mesti berani. Kalau mereka bisa, justru kita ini sebagai anak Tuhan jangan pelayanan yang pertama kali dicabut gitu ya. Saya enggak bisa, saya repot, pelayanan saya cabut. Justru karena kita itu menambah kerjaan yang baru, pelayanan harus tetap jalan. Saya di sini coach yang membawa sekitar 14 CG Pak. Wow. Jadi juga 14. Jadi tetap kita harus bekerja giat. Kita benar-benar harus benar-benar punya cara manage waktu yang benar-benar sedemikian rupa sehingga kita ini tidak berkurang di salah satu sisi, justru menambah. Dan juga jangan lupa sama waktu keluarga Pak. Ya tetap harus ada sih, menurut saya begitu. Nah, jadi kira-kira tadi jawabannya berapa persen Pak? Ya berapa persen ya? Mungkin 10% mungkin Pak, 10-15% ya. Wow. Ya, kalau 10% tidak signifikan ya terhadap satu produk itu. Ya. Oke. Jadi teman-teman juga harus meneladani ya
Bro Erik ini. Bagaimanapun kadang-kadang kita ini bisnis kadang-kadang seperti mainan kan, mainan baru. Gitu. Kalau kita anak-anak gitu kan, mainan yang baru, mainan yang lama ditinggalin semua, fokus. Kadang-kadang 80% ke mainan baru, yang lama autopilot. Ternyata justru padahal yang lama ini jadi sumber income untuk termasuk salah satunya untuk mendanai yang baru ini juga. Tapi gara-gara diabaikan. Tapi sekarang 10% ini ya kita salut ya. Gitu. Tidak ada yang autopilot Pak. Tidak ada yang autopilot. Di sini ada autopilot Pak. Semuanya tetap harus turun tangan. Apalagi soal makanan Pak, harus jaga beneran. Iya betul. Gak bisa kalau nggak kita jaga beneran. Ya. Tapi kita appreciate ya bahwa dengan adanya segala sesuatu yang sudah berjalan seperti selama ini masih mau masuk ke hal yang baru juga, gitu ya, masih nambah effort 10% gitu. Betul. Seperti itu sih, oke. Keren. Saya penasaran tadi yang sempat dibilang kan, Ko Erik sempat bilang kita nggak boleh greedy gitu ya. Nah, saya pengen tahu sikap hati apa yang menurut Ko Erik itu paling penting dimiliki kalau kita tuh udah punya beberapa bisnis, bukan cuma satu. Kan kita nggak boleh greedy. Nah, sikap hati apa lagi yang kita tuh perlu punya waktu kita tuh mulai bisnis baru atau nambah bisnis baru, itu apa kok yang paling penting? Ya, tetap tenang dan percaya. Tetap tenang dan percaya. Karena kalau kita nggak tenang, istilahnya itu kalau kita ini tergesa-gesa gitu ya, kita tuh make decision itu jadinya kayaknya atas dasar urgensinya karena tergesa-gesa. Jadi kita asal aja untuk bisnis gitu ya, kita mesti pelajari beneran. Dan terpenting adalah kita ini percaya bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali. Jadi apapun hasilnya itu tetap Tuhan yang berkehendak dalam hidup kita gitu ya. Jadi kalau misalnya Tuhan tidak kasih jalan ya, saya tidak mungkin dikasih PO, saya tidak mungkin dikasih jalan untuk bertemu dengan dibukakan jalan untuk kesana sini. Kan usaha itu kan dari sumbernya, terus orang yang menerima. Di sini kan ada beberapa elemen-elemen yang tergabung. Nah, kita kan orang baru kalau kita tidak dikasih Tuhan jalan gitu ya. Karena ini kan sesuatu bisnis yang baru. Jadi kalau Tuhan nggak kasih jalan buka sana sini ya butuh waktu cukup lama untuk memulainya gitu ya. Betul. Jadi tetap tenang dan percaya. Tuhan itu pasti menyertai. Ya kalau begitu itu ada jalan ya kita kerjakan terus. Gitu sih sikap hatinya. Ya. Istilahnya tetap percaya kalau Tuhan yang sudah buka pintu, nanti pasti jalannya akan dilancarkan gitu ya sama Tuhan ya. Oke. Dari Ko Fandi? Apakah Bro Erik bisa mendoakan teman-teman gitu ya yang lagi struggle atau lagi ini masih gamang gitu dengan kondisi sekarang yang ada? Apakah mau bisnis yang ini harus tetap dijalankan atau yang coba melihat bisnis yang baru gitu? Bisa minta tolong Bro Erik untuk mendoakan. Bisa, kita sama-sama jadi pejuang. Iya. Betul. Kita sama mencari itu ya, mencari jalannya Tuhan ya. Mari kita doa bersama yuk. Doa ya. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami meminta Kau memberikan urapan bagi kami, agar di situasi yang begini ini Tuhan kami tetap tenang dan tetap percaya Tuhan. Kami tetap untuk melihat jalan-jalan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat-hikmat-Mu pada di masa-masa padang gurun ini Tuhan, sehingga kami ini bisa menentukan. Penentuan itu adalah atas dasar kehendak-Mu. Kami tidak mau Tuhan hidup kami ini didasarkan atas dunia Tuhan, tapi kami mau melakukan dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami adalah para market Tuhan, di market ini Tuhan Kau jagai kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau jagai hati kami, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Amin Tuhan, amin. Amin. Thank you so much Ko buat hari ini. Thank you. Oke. Gimana Vika? Ya, sesi kita mungkin hari ini sudah selesai. Kita ada banyak sekali hal yang sudah dibicarakan. Saya berdoa supaya setiap hal yang tadi sudah disampaikan Ko Erik bisa memberkati teman-teman yang mengikuti acara ini. Dan jangan lupa like dan share supaya video ini juga memberkati banyak orang yang membutuhkan di sana. Dan jangan lupa follow Instagram kami @gmsbiskon. Yes. Oke. Sampai jumpa. See you. Bye-bye. God bless you. God bless.